Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Sarwati. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri. NIM saya 101241010063. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah makroekonomi yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Haji Agus Maulana, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran makroekonomi. Apa itu makroekonomi? Di sini disebut dalam pengertian makroekonomi adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, fokus pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan. Tujuan untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan nasional. Dan di sini ada pun perbedaan antara mikro dan makroekonomi. Mikroekonomi fokus pada individu atau perusahaan, harga, perilaku. Sedangkan makroekonomi fokus pada ekonomi nasional atau global. Contoh mikro. Contoh mikro, harga telur naik, sedangkan contoh makro itu inflasi nasional naik. Nah, selanjutnya itu ada tujuan utama dalam makroekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ada pengangguran rendah, inflasi terkendali, terus ada keseimbangan neraca pembayaran. Yang terakhir ada distribusi pendapatan yang merata. Terus alat kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, itu pengeluaran dan pajak pemerintah. Yang kedua itu kebijakan moneter, uang beredar, dan suku bunga. Sedangkan yang terakhir itu adalah kebijakan nilai tukar dan perdagangan internasional. Adapun contoh kasus di Indonesia itu inflasi karena kenaikan harga BBM. Terus yang kedua ada pengangguran saat pandemi COVID-19 atau COVID-19. Itu ada fluktuasi nilai tukar rupiah dan stimulus fiskal untuk ekonomi nasional. Terus ada pun tokoh penting dan dalam peran pemikiran ekonomi itu ada John Maynard Keynes, peran aktif pemerintah, sedangkan Milton Friedman itu kontrol uang beredar, dan Adam Smith itu pasar bebas yang efisien. Nah, di sini mengapa makroekonomi itu penting? Nah, yang pertama itu membantu memahami isu ekonomi di berita. Terus yang kedua, dasar kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada bekal sebagai pelaku ekonomi di masa depan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit dari tentang sejarah singkat pemikiran makroekonomi. Praklasik sebelum tahun 1776 itu pemikiran masih belum terstruktur, dipengaruhi oleh kepercayaan agama dan filsafat. Nah, klasik pada tahun 1776 sebelum sampai ke 1930-an itu dipelopori oleh Adam Smith, percaya pasar akan mencapai keseimbangan sendiri atau laissez-faire. Dan Keynesian itu 1930-an, John Maynard Keynes menyatakan pemerintah perlu campur tangan. Nah, di sini yang artinya pemerintah itu penting untuk mengatasi krisisnya ekonomi. Dan ada monetaris itu 1970-an, Milton Friedman menekankan peran kebijakan moneter dan pengendalian inflasi. Ekonomi modern ini menggabungkan unsur Keynes monetaris dan pendekatan baru seperti ekonomi perilaku dan teori ekspektasi parsional.